Halo teman-teman semua, saya Selren. Kali ini kita bakal lanjut lagi untuk aplikasi manajemen perjalanan jadwal bus ya. Kemarin kita udah buat CRUD operasi untuk bus, supir. Nah, kita pengen lanjut di yang terminal. Terminal ini ada fieldnya ID, kode, nama, alamat, kota, kecamatan, provinsi, tipe. Nah, tipe ini bakal jadi 3 di sini. Ada checkpoint, terminal, dan pool. Jadi misalnya checkpoint itu dari Jakarta, misalnya di sini pengen ke perjalanan ke Jawa Timur misalnya. Nah, dia pasti ngelewatin beberapa checkpoint, nggak langsung ke Jawa Timur, tapi dia mungkin mampir ke Bandung atau ke daerah-daerah Jawa Barat. Lalu di sana ada checkpoint, akan mengecek kesehatan daripada si supirnya, si bisnya juga, ada melakukan mungkin juga ada maintenance juga gitu. Dan juga yang kedua ada terminal. Terminal ini ya keberangkatannya atau mungkin juga tempatnya bus-bus ya biasa ya terminal. Lalu juga ada pool di mana ini terminal khusus untuk perusahaan tersebut milik busnya gitu. Jadi di sini ada kota juga, provinsi dan kecamatan ini untuk dan alamat ini untuk lokasinya dia. Lalu ada nama terminalnya dan juga ada kode. Oke, langsung aja kita coding. Nah, di sini ada aplikasi manajemen kita. Kita pergi ke terminal ya. Terminal di sini kita buat satu model baru model gitu. Namanya adalah terminal. Nah, kalau kita kemarin kita buatnya ini terminal gitu. Terus juga kita buat controllernya, kita buat modelnya, kita buat migrasinya, tapi sebenarnya kita bisa langsung generate semuanya. Jadi terminal API gini. Lalu kita enter. Nah, run prune. Lalu harusnya terminal. Lalu saya harusnya bukan ini, model. Make model seharusnya. Make model gitu. Lalu kita enter, nah ini dapat dia bilang model created successfully, controllernya juga. Kalau kita buka di database migration, ini migrationnya apa nih? Saya hapus dulu nih. Saya cek di dalam app, http controllernya, ini udah ada ya terminal controllernya nih. Langsung dibuatin sama dia. Lalu di bagian model juga langsung disediakan sama dia. Oke, kita hapus sekarang. Kita coba cara yang lain. Terminalnya kita hapus lagi di sini juga. Kita hapus di sini. Nah, kita bisa pakai R. R, M. Gini. Dia akan buat migrasinya juga. Dan juga modelnya dan controllernya sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang terminal ada ini, lalu ada terminalnya juga dan juga ada migration-nya kebuat otomatis di migration. Nah, ini terminalnya. Oke, kita buka dulu yang migration-nya. Kita buat sesuai dengan yang di sini. Ada ID, kode, nama, alamat, kota, kecamatan, provinsi, tipe. Oke, di sini table, lalu ada sebuah string, namanya adalah kode, lalu ada table lagi, namanya string lagi, apa ini? Nama ya, nama terminalnya. Table, string, alamat, kita ganti jadi teks aja ya, teks gitu. Lalu ada table, string, provinsi, lalu ada table, string, apalagi nih, kota ya, kota, lalu table, string, ada kecamatan, lalu juga ada table, string, tipe gini. Oke,
Lalu di bagian sini, bagian terminal, kita buat 3 konstan. Cons tipe terminal. Nah, kita buat terminal. Lalu yang kedua, tipe checkpoint. Checkpoint gitu. Lalu cons tipe pull. Tipe pull. Nah, ini akan diisi oleh ini yang terminal tadi. Di bagian tipe akan diisi oleh 3 ini. Tipe terminal, checkpoint, dan pull-nya gitu. Oke, kita bisa migrate aja. PHP artisan migrate. Oke, ini udah ke migrate. Kita coba cek di sini. Kita refresh dulu. Ini saya pakai Postgre ya. Karena MySQL saya bermasalah sih sebenarnya kemarin. Jadi kalau misalnya pakai MySQL teman-teman ya pakai aja gitu, ikutin aja. Nggak ada bedanya kok karena kita pakainya Eloquent gitu. Di bagian terminal ini udah ada, seharusnya ada sekitar 10 kolom ya, tambahan dengan created add dan updated add sini. Oke, udah sesuai. Lalu di bagian sini controller, kita pergi ke controller dulu. Ini kita bakal pindahin dulu di sini. Kita mau ke API ini. Kita refactor. Oke, nah ini kita ganti, kita tambahin jadi API ini. Oke. Lalu di bagian index kita buat satu ekspresi minals gitu. Lalu terminal pgnet. Return response JSON terminal. Nih. Ini adalah indeksnya. Kita pergi ke root kita di bagian ini, nah roots gitu, API. Di sini kita buat satu yang baru, yaitu use app http controller API apa nih, terminal. Gini. Lalu ini kita bisa copy aja yang atas. Copy, kita ganti di sini jadi terminals gitu, lalu terminals. Nah, yang ini pakai API research. Kita pergi ke Postman kita. Mana Postman kita? Oke, ini saya close di sini. Ini ada log point, saya hapus dulu aja. Ini yang kita buat kemarin, bus sama supir, kita tambahin satu folder baru, namanya adalah terminal. Lalu kita buat satu request, namanya data atau index terminal. Lalu URL-nya kita ganti jadi URL API terminals gitu. Lalu header kita ganti accept-nya jadi application JSON. Sekarang kalau kita send, harusnya kita nerima yang kosong. Tapi cek di sini katanya not found. Oke, karena tadi kita pindahin ke dalam sini, jadi ini tuh belum ada using-nya di sini. Nah, belum ada ya. Jadi kita pakai ini import class yang ini. Oke, yang ini ya. App http controllers gitu. Sekarang kalau kita send lagi, send gitu. Seharusnya dia udah dapet. Nah, nih current page-nya 1, datanya kosong gitu. Oke, indeksnya udah kita buat. Lalu kita buat yang store new terminal gitu. Lalu kita ganti di sini URL API terminals gitu. Ini kita ganti jadi post, headernya kita ganti jadi accept application JSON. Lalu body kita ganti ke raw, lalu teksnya ganti jadi JSON. Datanya apa? Datanya belum kita define. Di bagian sini, balik ke codingan kita, di bagian create ini kita hapus aja nggak apa-apa. Karena kita nggak pakai, kita pakai cuman yang store-nya aja. Yang store ini seperti biasa kita validasi dulu
semuanya harus required gitu, harus diisi. Apa aja nih, kode juga harus diisi, penting, lalu ada nama juga harus diisi, dan semuanya alamat required juga, lalu ada provinsi juga required juga, ada apa lagi nih, ada kota required juga, lalu ada kecamatan required juga, dan tipe terakhir. Oke, ini lalu kita ketik koma, kita taruh di bawah, kita buat terminal gitu, lalu terminal create gini. Apa aja? Kode, kita pakai request kode. Nah, cara gampangnya adalah kita pakai yang request all. Ini request all. Ini, lalu kita langsung aja return respon JSON terminal. Tapi sebelum kita hit, kita pergi dulu ke bagian model terminal ini. Kita tambahin satu publik gitu, properti baru namanya available. Apa aja yang boleh kita isi. Ada kode, ada nama juga, lalu ada alamat, ada kota, ada provinsi, ada kecamatan, dan juga ada tipe gini. Jangan lupa titik koma. Kita balik ke terminal, nggak ada yang merah ya. Kita balik ke Postman kita di sini, store. Kita isi kode, nama, lalu alamat, ada provinsi, ada apa lagi nih? Ada kota, ada kecamatan gitu. Dan yang terakhir ada tipe. Kodenya kita buat aja JK misalnya 001. Namanya adalah terminal Nusantara gitu. Alamatnya Nusantara. Provinsinya DKI Jakarta. Lalu kotanya Jakarta. Kecamatannya apa nih? Nusantara gitu. Tipenya adalah terminal gitu misalnya. Lalu kita send. Hasilnya adalah ini. Berarti udah berhasil ya kita simpan. Lalu di bagian sini juga kita ganti misalnya jadi 2 gitu. Ini misalnya checkpoint Bandung gitu. Kita ganti di sini jadi alamatnya Bandung juga. Lalu provinsinya Jawa Barat gitu. Lalu kotanya adalah Bandung. Kecamatannya adalah apa nih? Kecamatannya Bandung juga. Nggak ada dong harusnya. Coba tipenya apa nih? Tipenya adalah checkpoint. Point gitu. Lalu kita send. Oke, berarti udah berhasil ya. Nah, kita mau nambahin satu validasi di sini. Jadi nggak boleh ya dia ngirim selain yang ada di dalam sini. Dalam ya yaitu tadi ada checkpoint, terminal, dan pool. Di bagian tipe ini kita tambahin in titik 2 titik gitu, lalu terminal titik 2 apa nih, tipe checkpoint titik koma titik lagi, ada terminal tipe ini, terminal tipe terminal gitu. Nah, sebenarnya kita bisa pakai yang explode, tapi udahlah kita gini aja. Titik ini, lalu terminal pakai T dong gede. Terminal tipe pool ya. Gini. Kalau kita simpen, kita balik ke sini lagi. Kita ganti misalnya bukan yang ini. Tambahin D di belakangnya. Oke. This selected type is invalid itu ya. Jadi nggak boleh ya
harus yang valid itu. Jadi kalau valid saya kirim seharusnya bisa dia. Nah, bisa kan? Mantap. Oke, di sini udah berhasil kita buat validasi juga di store-nya. Lalu di bagian show kita buat satu ini baru, satu line aja, return API respon JSON terminal ini. Cukup gini aja. Lalu balik kita ke Postman. Kita buat satu request baru namanya adalah show terminal. Tuh. Ini URL API terminals ID-nya 1. Ini tipenya benar get, header-nya kita tambahin, accept-nya application JSON. Lalu kita send, sekarang harusnya udah tampil ya. Oke, tampil ya benar. Kalau misalnya nggak ada nih 10, nah dia harusnya ada error ya. Nah, error yang begini. Jadi 2 misalnya, 2 gitu. Oke, nah ini muncul ya yang Bandung. Oke, ini udah show udah bisa. Kita scroll ke bawah lagi. Edit ini kita hapus aja karena kita nggak pakai. Nah, ini di bagian update ini harus kita pakai di sini. Jadi kita scroll ke atas, bagian store ini kita copy aja ke bawah. Yang ini kita copy ke bawah ke sini tuh ya. Lalu di bagian terminal ini, terminal kita update kode request, kode nama terminal, nama request, nama gitu, request gitu. Lalu ada terminal, alamat, request, alamat, lalu terminal, provinsi, request, provinsi, oke. Lalu ada terminal, kota, request juga, kota. Lalu terminal kecamatan, request juga, kecamatan gitu. Lalu 2 terminal lagi, namanya tipe, request, tipe. Jangan lupa di save. Ini, lalu kita kembalikan. Return, respon, JSON, ya, terminal. Oke, ini udah kita simpan. Gue balik ke Postman kita. Di sini ada request lagi, misalnya update terminal gitu. Kita ganti jadi put URL API terminals, ID-nya yang pengen kita ubah adalah 1. Bagian header ini kita ganti accept-nya jadi application JSON. Lalu kita di body jadi raw dan text-nya kita ganti jadi JSON. Di bagian store ini kita copy aja yang ini. Ini ID-nya 3 ya, oke. Yang kita ubah ID-nya 3. ID 3 ini kita ubah jadi 003 misalnya. Lalu checkpoint Bandung kita misalnya ganti jadi terminal. Ini juga kita ganti jadi terminal. Kita send. Nah, ini bisa ya. ID 3 udah ke-update. Updated ad-nya juga udah keganti. Oke. Update-nya udah berhasil. Show-nya juga udah. Ini. Kalau kita lihat di terminal index ini harusnya udah ada datanya ya. Yap, di sini udah ada 3 data. Lalu balik ke codingan kita lagi. Ini kita bakal buat yang terakhir yaitu destroy. Destroy cukup gini aja, terminal delete gitu. Langsung aja return, respon, JSON gini. Atau kita kasih message ya, message. Misalnya apa nih? Terminal berhasil dihapus gitu. Lalu kita balik ke Postman kita lagi. Yang kita pengen hapus adalah ID nomor 3 ya. Jadi tambahin request baru, delete terminal gitu.
Ini kita buat lagi URL API terminals gitu. Lalu pengen kita hapus yang nomor 3. Lalu body nggak ada, kosong ya. Nih metodenya aja ganti jadi delete. Sekarang kita send misalnya. Nah, muncul terminal berhasil dihapus. Jadi di bagian sini harusnya udah nggak ada ya terminal yang nomor 3 ini. Nah, jadi cuman 2. Yang terminal Nusantara dan checkpoint Bandung. Nah, ini terminal dan checkpoint. Oke, itu aja untuk root terminal. Nanti kita lanjut untuk yang rute. Terima kasih semua.